Pak, di sini saya ingin meminta sedikit waktu Bapak. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait bagaimana cara Bapak mengambil keputusan untuk menghadapi permasalahan yang ada di sekolah Bapak. Adapun tujuan wawancara saya ini adalah untuk memenuhi tugas saya sebagai guru penggerak dalam mempelajari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Nah, selama ini ya kan Pak, sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah ini pasti Bapak memiliki banyak yang namanya permasalahan-permasalahan ya Pak. Nah, kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang Bapak hadapi itu merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Iya. Terima kasih ya Bu atas wawancara hari ini. Jadi kalau terkait dengan mengidentifikasi permasalahan, pastilah di sekolah kita ini pernah yang namanya ada masalah, ya kan? Tapi kalau saya identifikasi sebagai contoh masalah yang terdekat itu adalah waktu penerimaan siswa baru, di mana penerimaan siswa baru kita itu jumlah murid kita itu berkurang dibandingkan yang tahun lalu. Jadi ini otomatis pasti akan merugikan beberapa pihak, misalnya guru yang belum sertifikasi. Oh, seperti itu ya Pak ya. Kira-kira masalahnya menjadi seperti apa ya Pak? Ya, masalahnya kan nanti pasti bermuara kepada jam mengajar guru yang honor belum bersertifikasi tadi akan mengurangi juga pendapatan mereka, kan begitu. Jadi itulah masalahnya. Oke Pak, jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana kita lihat di sini ya Pak ya, ada kepentingan yang sama-sama benar ya Pak ya. Jadi kira-kira bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan tersebut? Iya. Jadi terkait dengan bagaimana cara saya mengambil keputusan terkait dengan masalah jumlah murid yang berkurang tadi, terkait dengan nasib daripada guru honor yang belum bersertifikasi. Jadi saya itu mengajak kolaborasi, diskusi dengan 3 orang wakil kepala sekolah saya, yang dimana nanti setiap masalah yang ada di sekolah ini kami selalu berdiskusi tentang penyelesaian masalah tersebut. Oh, seperti itu ya Pak ya. Iya. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, kalau langkah-langkahnya itu yang pertama ya, kita mempelajari dulu masalahnya apa, ya kan? Masalahnya tadi kan kita ketahui masalahnya adalah kekurangan siswa sehingga menyebabkan jam mengajar guru berkurang. Kemudian kita lihat dulu dokumentasinya, ya kan, bahwasanya memang betul bahwasanya jumlah siswa itu kita lihat di data memang berkurang jumlah siswa kita. Nah, kemudian setelah itu saya panggillah para wakil kepala sekolah untuk menanggapi dari permasalahan ini, untuk mencari solusinya bagaimana. Karena kan ini kemungkinan terjadi juga bisa memberhentikan guru honor, kan seperti itu. Oh iya Pak ya. Kemungkinan kedua juga bisa mengurangi jam mengajar guru. Jadi ini menjadi dilema etika bagi saya. Oh seperti itu ya Pak ya. Selanjutnya Pak, kira-kira hal apa yang Bapak anggap efektif selama ini ketika melakukan pengambilan keputusan? Iya. Menurut saya hal-hal yang efektif itu dalam mengambil keputusan, yang pertama itu adalah kita harus menerapkan namanya nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan dalam setiap mengambil sebuah keputusan. Jadi nilai kebaikannya itu di situ harus yang paling utama adalah nilai keadilan, rasa keadilan. Jadi jangan kita sebagai pimpinan di sekolah itu membuat keputusan yang memang merugikan beberapa pihak. Jadi memang harus kita
buat keputusan itu memang adanya rasa keadilan bagi semua warga di sekolah ini. Kemudian yang kedua adalah rasa kebenaran, ya, bahwasanya memang keputusan yang kita buat ini nantinya memang betul-betul benar-benar dipahami dan juga memang betul-betul dilaksanakan oleh semua guru-guru yang ada di sekolah ini. Gitu loh. Seperti itu ya Pak ya. Kira-kira selanjutnya Pak, hal apa yang selama ini menjadi tantangan bagi Bapak ketika melakukan pengambilan keputusan pada kasus yang Bapak anggap tadi sebagai kasus dilema etika? Ya, kalau tantangan namanya pastilah ada, ya kan, bukan hanya di sekolah, di luar sekolah juga kalau kita ada masalah dalam membuat keputusan pastilah ada tantangan. Nah, Iya. jadi dalam tantangan dalam hal ini terkait dengan nasib guru honor yang belum bersertifikasi ini, apakah diberhentikan atau tetap kami gunakan jasanya di sekolah ini? Ya, tantangannya banyak. Yang pertama, tantangannya itu adalah dari gurunya sendiri, ya kan. Nanti takutnya keputusan yang kita ambil merupakan ketidakadilan bagi mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangan kedua adalah rasa daripada keputusan kita itu kita anggap juga tidak adil bagi mereka. Nah, jadi memang semua tantangan itu sebagai pimpinan harus bisa kita hadapi secara bersama dengan wakil-wakil kepala sekolah. Oh, seperti itu ya Pak ya. Pasti ada tantangannya Pak. Nah, kira-kira ketika Anda menghadapi permasalahan tadi, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasusnya? Misalnya gini ya Pak, apakah ketika Bapak menghadapi masalah, apakah Bapak akan menyelesaikan langsung di tempat, ataukah Bapak ada jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk dan prosedur seperti apa yang akan Bapak lakukan? Ya, kalau saya biasanya Bu, kalau menyelesaikan masalah tidak pakai jadwal-jadwal khusus atau jadwal tertentu. Iya Pak. Selagi saya ada di tempat, tidak ada urusan keluar daripada sekolah seperti panggilan dinas dan lain sebagainya, dan juga para wakil kepala sekolah juga saya ada semuanya. Jadi apabila ada masalah itu terjadi di sekolah, langsung masalah itu diselesaikan secara cepat, efektif, tepat waktu. Jadi tidak ada istilahnya mengundur-mundur, apalagi yang berhubungan dengan kasus daripada penerimaan siswa baru ini yang memang berdampak kepada guru honor yang belum bersertifikasi. Oke, berarti ketika menghadapi kasus dilema etika, Bapak langsung menyelesaikannya ya Pak? Iya. Nah ini Pak, pertanyaan terakhir saya ya Pak ya. Kira-kira apakah ada seseorang atau apakah ada faktor-faktor yang membantu Bapak atau mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan dalam menghadapi kasus dilema etika? Kalau dikatakan apakah ada orang yang membantu, ya itu tadi. Ya kan, kalau masalah PBDB ini, masalah nasib guru tadi itu, ya saya pastilah akan minta bantuan kepada para wakil kepala sekolah, di mana memang suara-suara masukan daripada wakil kepala sekolah ini akan menjadi lebih jernih dalam membuat sebuah keputusan. Karena apa? Karena dalam membuat keputusan itu memang harus dilakukan secara bersama-sama, kolaborasi, dan juga dapat menciptakan sebuah keadilan di sekolah ini. Itulah kira-kira. Oke ya Pak. Nah, sebagai refleksi dari hasil wawancara kita ini ya Pak ya, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dalam pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika? Iya, refleksi yang saya ambil apabila ada permasalahan dilema etika seperti ini, jujur aja memang berat, ya, berat bagi kita sebagai pimpinan dalam memutuskan suatu permasalahan seperti ini. Tapi itulah konsekuensi kita sebagai pimpinan, ya, sebisa mungkin kita membuat suatu keputusan itu memang harus betul-betul ada rasa keadilan bagi seluruh guru-guru maupun yang ada warga sekolah di sekolah ini. Karena bagaimanapun juga tanpa dukungan guru-guru, sekolah ini tidak akan berjalan sesuai dengan program-program yang
telah ditetapkan. Oke, seperti itu ya Pak ya. Terima kasih Pak atas wawancara kita kali ini. Sama-sama. Dan saya juga sudah mendapatkan pembelajaran dan semoga kita bisa melakukan pengambilan keputusan sesuai dengan kebijakan universal ya Pak. Iya. Terima kasih sekali lagi Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, Pak. wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Selamat pagi Bapak. Mohon izin ya Pak, di sini saya adalah CGP Angkatan 7 Kabupaten Labuhan Batu Utara. Saya ingin mengajukan sedikit pertanyaan kepada Bapak sebagai wawancara untuk memenuhi pembelajaran saya pada modul 3.1. Izin ya Pak ya. Ini Pak, saya mulai pertanyaannya ya Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Biasanya saya melihat ini kasus apa dulu nih. Ini terkait dengan individu, terkait dengan rasa keadilan, atau dengan terkait dengan kebenaran. Saya melihat itu mengidentifikasi, mengklasifikasikan itu dulu. Seperti itu ya Pak. Jadi kita ini mengangkat kasus umum aja ya Pak ya? Oke. Nah jadi kalau begitu Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan itu sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Biasanya saya memanggil, tidak langsung membuat keputusan, tapi memanggil orang yang bersangkutan untuk saya ajak berbicara, kemudian menyampaikan beberapa peraturan yang menurut saya itu berkaitan erat dengan yang sedang dihadapi, kemudian itu menyampaikan juga dengan baik dan mendiskusikan tentang baik dan buruknya terhadap masalah itu dan hubungannya dengan peraturan tersebut. Oh seperti itu ya Pak ya. Nah kira-kira nih Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut? Yang pastinya saya pertimbangkan itu adalah risiko yang mungkin dihadapi. Apa nih risikonya? Kemudian saya ini terlibat dengan siapa nih? Nah, kemudian saya pasti biasanya mengumpulkan fakta-fakta terhadap masalah ini yang sedang supaya dapat mengambil keputusan yang bijak. Lalu ini Pak, hal apa yang menurut Bapak paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang pastinya itu adalah menjelaskan dengan sebaik-baiknya peraturan yang ada. Oke, menjelaskannya Pak. Ya, dengan sebaik-baiknya sampai dia bisa memahami peraturan tersebut. Oke, kemudian barulah Bapak akan mengambil keputusannya. Nah Pak, lanjut ya Pak. Apakah Bapak selama ini memiliki tantangan ketika melakukan pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Pastinya ada. Pastinya ya, ada. Yang pasti itu memang tentang hubungan emosional kita. Nah, kemudian rasa kasihan kita terhadap seseorang itu menjadi pertimbangan yang paling sulit dalam pengambilan keputusan. Tantangan paling berat itu ya Pak ya? Tantangan paling berat. Oke, lanjut Pak. Ketika Bapak menghadapi permasalahan, apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaiannya? Apakah Bapak langsung menyelesaikan atau ada waktu yang diperlukan seperti itu Pak? Melihat dari situasi itu sendiri, kalau memang situasi itu atau masalah itu berat, saya berarti membutuhkan pertimbangan orang lain, maka biasanya saya kalau dibilang mengulur atau menunda pasti akan saya lakukan itu. Tapi apabila tidak, memang saya cenderung menyelesaikan di hari yang sama. Tergantung permasalahan. Iya, tergantung dari permasalahan itu. Oke, selanjutnya Pak, apakah ada seseorang
atau faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak untuk membantu Bapak mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Biasanya saya yang pertama itu memang biasa melibatkan atau bertanya kepada orang yang saya anggap bijak, yang mampu memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan saya supaya keputusan itu tidak salah. Pasti ada yang membantu Pasti ya ada. Pak. Nah ini yang terakhir ya Pak, dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa kira-kira yang bisa Bapak ambil dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika? Pembelajarannya memang dalam setiap masalah itu kan berbeda-beda. Iya Pak. Jadi penting bagi kita sebagai pimpinan atau sebagai kepala untuk memiliki pengetahuan yang baik terhadap masalah tersebut supaya dapat memberikan rasa keadilan dan bisa orang yang bermasalah itu bisa menerima terhadap keputusan yang kita ambil. Seperti itu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Sekian dulu wawancaranya Pak ya. Dan saya berharap hasil wawancara ini bisa juga saya ambil kesimpulannya dan bisa bermanfaat bagi saya ke depannya Pak. Amin. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih sekali lagi Pak. Sama-sama, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.